Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang perlawanan rakyat Banjar. Perlawanan rakyat Banjar. Perang Banjar atau Perang Banjar Barito atau Perang Kalimantan Selatan adalah perang perlawanan terhadap penjajahan kolonial Belanda yang berlangsung antara tahun 1859 sampai 1905 yang terjadi di Kesultanan Banjar yang meliputi wilayah Provinsi Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Latar belakang Perang Banjar. Dalam buku Islamisasi dan Perkembangan Kerajaan Islam di Indonesia 2012 karya Daliman disebutkan bahwa pelabuhan-pelabuhan dagang Kesultanan Banjar pada abad 15 Masehi selalu ramai dengan kapal-kapal dagang dengan internasional yang transit ketika melakukan perjalanan dagang. Selain itu, Kesultanan Banjar juga memiliki hasil sumber daya alam emas, intan, lada, rotan, dan damar yang melimpah. Kondisi kekayaan Kesultanan Banjar tersebut mendorong Belanda untuk menguasai Kesultanan Banjar. Dari buku Sejarah Indonesia Modern 1200 sampai 2004, interaksi antara Belanda dan Kesultanan Banjar mulai terjadi pada sekitar 1840-an. Belanda melakukan campur tangan di beberapa wilayah Kesultanan Banjar dan memadamkan sengketa-sengketa dalam negeri Kesultanan Banjar. Atas jasa tersebut, Belanda mendapatkan hak khusus untuk mencampuri urusan dan dalam negeri Kesultanan Banjar. Interaksi antara Belanda dan Kesultanan Banjar menimbulkan banyak permasalahan yang nantinya memuncak pada perlawanan Antasari dalam Perang Banjar. Berikut latar belakang Perang Banjar, diantaranya yang pertama, rakyat menjadi sasaran eksploitasi dari Belanda dan Kesultanan Banjar. Kedua, munculnya konflik perebutan tahta Kesultanan Banjar akibat intervensi Belanda. Tiga, sikap sewenang-wenang dari Tamjidillah yang ditunjuk Belanda sebagai Sultan Banjar. Jalannya perlawanan dengan dipimpin oleh penambahan Aling dan Sultan Kuning pada 28 April 1859, rakyat Muning menyerang daerah tambang batu bara di Pengaron. Walaupun tidak berhasil menguasai benteng Belanda di sana, namun mereka berhasil membakar daerah tambang batu bara dan pemukiman orang Belanda sehingga banyak orang Belanda yang tewas. Selain itu, pasukan Muning juga menyerbu perkebunan milik Belanda yang berada di Gunung Jabok, Kalangan, dan Bangkal. Kemudian meletuslah Perang Banjar. Akibat hal tersebut, pemerintahan Banjar makin berantakan. Pangeran Hidayatullah sempat dibujuk Belanda untuk bergabung dengan mereka dan ia akan dijadikan Sultan Banjar, namun ia menolak karena ia menilai hal tersebut hanyalah tipu daya dari pihak Belanda. Pangeran Hidayatullah lebih memilih bergabung dengan rakyat untuk melawan Belanda. Pasukan Antasari mulai menyerang pos-pos milik Belanda yang berada di Martapura. Perlawanan tersebut didukung oleh para ulama dan tokoh kerajaan yang sudah kuat melihat perlakuan Belanda. Pada Agustus 1859, bersama dengan Haji Buyasin, Kiai Langlang, Kiai Damang Lahman, pasukan Pangeran Antasari berhasil menyerbu benteng Belanda di Tabanio. Selain itu, pasukan Suropati berhasil menenggelamkan kapal onrus milik Belanda yang berada di penghulu Sungai Barito. Lantutor tersebut senjata di sana.
Pada Agustus sampai September tahun 1859, Perang Banjar meluas ke 3 wilayah di benua Lima, Martapura, dan Tanah Laut serta sepanjang Sungai Barito. Perang di benua Lima dipimpin Tumanggung Jalil. Perang di Martapura dan Tanah Laut dipimpin Damang Lahman. Sedangkan Pangeran Antasari memimpin perang di sepanjang Sungai Barito. Selanjutnya kekuatan pasukan Damang Lahman dipusatkan di benteng pertahanan di Gunung Lawak, Tanah Laut, namun benteng tersebut kembali diserang Belanda dan akhirnya Damang Lahman tewas. Pada bulan September, para tokoh pejuang melakukan pertemuan di kandangan yang menghasilkan kesepakatan menolak tawaran berunding dengan pihak Belanda. Selain itu, mereka menyusut strategi perlawanan, antaranya 1. Amuntai menjadi sebagai pusat kekuasaan, 2. Membangun dan memperkuat pertahanan di Tanah Laut, Martapura, Rantau, dan Kandangan. 3. Pangeran Antasari memperkuat pertahanan di Dusun Atas dan pengupayaan senjata tahanan. Tokoh yang hadir dalam pertemuan tersebut bersumpah untuk mengusir Belanda dari Banjar tanpa negosiasi hingga titik daerah penghabisan atau haram menyarah Maja sampai Kaputing. Sebagai upaya mencegah sebagai serangan, pasukan Belanda terus diperkuat dengan benteng-benteng pertahanan dibangun seperti Benteng Mangu Tayor di Tapin, di Benteng Amawang di Kandangan. Pasukan Damang Lahman berusaha menguasai Benteng Amawang namun tidak berhasil. Kemudian mereka mundur ke daerah Barabai untuk membantu pertahanan pasukan Pangeran Hidayatullah. Pangeran Hidayatullah dan juga pasukannya pergi ke Martapura dan bergabung dengan keluarga di Amuntai. Meski tanpa perangkat kebesaran, Sultan Hidayatullah diangkat menjadi sultan oleh para ulama dan pasukannya. Sultan Hidayatullah mengumandangkan perang jihad fisabilillah pada Belanda. Pasukan Pangeran Hidayatullah dan penjajah menuju Amuntai menyerang pos milik Belanda. Pangeran Hidayatullah memusatkan perlawanan di Barabaidan, diperkuat dengan pasukan Damang Lahman. Oleh sebab itu, GM Verispeek merupakan semua pasukan Belanda untuk menghadapi mereka. Akhirnya Pangeran Hidayatullah dan keluarga berhasil tertangkap pada 28 Februari 1862, kemudian diasingkan ke Cianjur. Pangeran Antasari meneruskan perlawanan. Ia diangkat menjadi pejuang dan pemimpin tertinggi agama Islam berperang penambahan Amiruddin Khalifatullah Mukminin oleh para pengikutnya. Akhir Perang Banjar. Semakin melemahnya kekuatan pasukan Banjar, tidak seimbang persenjataan dan kebanyakan pemimpin perlawanan yang wafat seperti Pangeran Antasari, Tumanggung Jalil, Pangeran Hidayatullah, dan juga Sultan Kuning. Perlawanan yang masih bertahan ada di daerah Tabalong dengan pemimpin Penghulu Rosyid dan Haji Bador. Mereka mendirikan benteng-benteng pertahanan di Sungai Manyar dan Pasar Arba. Penghulu Rosyid dianggap cukup membahayakan bagi Belanda, lalu mereka membuat pengumuman yang nantinya barang siapa yang dapat membawa kepala Penghulu Rosyid akan diberi uang sebanyak 1.000. Akhirnya Penghulu Rosyid tewas pada tahun 1865 karena pengkhianatan kawan.
Setelah penghulu Rashid wafat, tak ada lagi perang di daerah Banjar dan hulu sungai, namun hasil berlangsung secara sporadis di daerah Barito di bawah pimpinan Pangeran Perbatasari Haji Batahir, Pangeran Muhammad Seman, Tumanggung Gamar, Panglima Wangkang, dan lainnya. Pada tahun 1905, Pangeran Muhammad Seman yang merupakan putra Pangeran Antasari tewas tertembak Morsose Belanda, dan hanya pada perlawanan kecil dari rakyat Banjar, Belanda menganggap bahwa peperangan ini telah berhasil. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.